aquascape itu adalah aqualandscape, seni menata dalam akuarium atau sanitarium. Oke, saat ini kita akan bincang-bincang sama Fatur yang seorang scaper atau aquascaper pemula di Bontang. Nah, bagaimana kita bincang-bincang sama dia? Kita panggil aja dia Fatur. Ayo, masuk Fatur. Kita akan ngobrol santai aja sih, nggak usah. Cuma mau nanya-nanya. Oke, Baby, sorry ya. Oke. Sini aku cuma bang, nggak kelihatan. Oke. Ini dia Fatur Rahman. Halo semuanya. Dia pecinta aquascaper atau scaper pemula di sini. Nah, mau ngobrol-ngobrol Tur terkait awal kamu mulai suka sama aquascape itu sejak kapan? Kalau masalah itu aku juga sudah lupa ingat, soalnya sudah lama sih ya, sekitar kurang lebih 3 tahunan lah saya main aquascape. Tapi ya saya bilang, kenapa saya bilang saya sampai sekarang masih pemula, karena masih banyak ilmu aquascape yang belum saya ketahui. Nah, kalau aquascape sendiri itu apa sih maksudnya, atau aquascape itu dimulai dari mana? Kalau mau orang Maksudnya mau memulai untuk cemplung atau main aquascape itu ya? intinya kan dari hobi dulu. Namanya aquascape itu adalah aqualandscape, seni menata dalam akuarium atau sanitarium. Sebenarnya itu pertama kali dipublikasikan itu di Jepang oleh Bapak Takashi Amano, cuma aku lupa tahunnya berapa. Ya sekilas pemahamanku sih ya masih segini aja, jadi wajar kalau saya bilang kalau saya masih pemula. Nah, kalau saat ini dari beberapa banyak aquascape, ada macam-macam ya aquascape itu? Macam-macam, mungkin di dalam macam-macam ini sebenarnya kalau kita dari aquascapers itu tema. Jadi dalam aquascape itu ada temanya itu biasa natural, iwagumi, Dutch style, bonsai, waterfall, Brazilian, jungle, dan masih banyak lagi temanya. Nah, kalau kamu kemarin awalnya di pas awal mainscape itu kamu ngambil tema apa? Natural ya. Soalnya yang paling pas buat pemula temanya ya natural aja. Natural itu maksudnya apa aja isi di natural itu yang di Kalau untuk media-medianya tuh isinya ya paling substrat biasanya bisa pakai pasir malam, pakai soil, atau enggak pakai pasir silika, terus dikasih batu, kayu, terus tanaman. Nah, kalau untuk dalam kan ada di bagian-bagian dalam aquascape itu apa aja bagian-bagiannya yang Maksudnya yang di dalam tank itu kan? Biasanya sih ya kalau kita sebut sih ya, Nah, ini kan contohnya kan biasanya kalau untuk depan itu foreground, itu tanaman. Kasih tanaman foreground itu biasanya yang lebih pendek lah. Terus di tengah ada midground sama backgroundnya itu harus tanaman-tanaman tinggi, harus kayak gitu. Jadi istilahnya kayak ya aqualandscape, jadi mulainya kayak landscape, karena nggak mungkin background ditaruh di depan. Jadi kalau background di depan tanamannya tumbuh tinggi, akhirnya aquascape-nya ketutup, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, sampai saat ini kan sudah kurang lebih 3 tahunnya. Awalnya siapa yang kasih kenal kamu aquascape ini? Lupa sih kayaknya dari YouTube juga sih, dari YouTube. Terus itu sekilas aja sih. Terus itu dari teman di sini, kebetulan ada komunitas aquascape namanya Bontang Landscapers. Akhirnya saya ikut ngumpul sama mereka. Itu pun saya ikut ngumpul sama mereka, saya belum punya aquascape. Jadi saya ikut ngumpul sama mereka, ikut hunting ke alam itu. Oke, lanjut. Ikut hunting ke alam itu saya belum punya aquascape.
Jadi saya sambil belajar juga sama mereka. Berarti awalnya itu dari hanya melihat-lihat sama temanmu atau memang sudah tertarik dari awal? Awalnya sih hobi ya ikan aja, akuarium. Cuma ya memang waktu sekilas lihat di media sosial ada aquascape, kok langsung tertarik sekali, soalnya unik gitu. Unik, punya karya seni, pokoknya wow lah menurut saya. Apa yang membuat menarik dari aquascape yang kamu tertarik dari itu? Ya pokoknya apa ya, susah diungkapkan dengan kata-kata lah bagi saya kalau aquascape. Dan juga setiap settingan orang atau desain atau konsep itu beda-beda. Walaupun kamu misalkan kamu setting natural, saya setting juga natural, tetap pasti beda hasilnya. Dan juga yang setting kan orangnya beda juga pasti. Jelas aquascape nggak bakal bisa ada yang sama, kembar sekali settingannya. Berarti tergantung yang membuat sendiri tuh ya, Iya. Dan juga ada kepuasan tersendiri lah kalau kita lihat aquascape itu. Kalau awalnya tadi melihat-lihat terus membuat aquascape. Nah, untuk isinya di aquascape itu apa saja selain tumbuh-tumbuhan dan aneka Biasanya apa ikan itu. Cuma intinya kalau di aquascape kita lebih mementingkan tumbuhannya, kita lebih merawat tumbuhannya daripada ikannya. Soalnya kalau di aquascape itu kebalikannya. Jadi kalau kita main akuarium biasa, terus kita isi ikan, terus kasih tanaman-tanaman hias sedikit, itu yang kita fokuskan ke ikannya, dijaga ikannya. Tapi kalau aquascape kan kita main tanaman hidup, ekosistem lah. Jadi yang kita fokuskan itu kita merawat tanamannya bagaimana biar subur pertumbuhannya, biar enggak kena alga dan lain-lain seperti itu. Nah, caranya itu untuk menjaga ekosistem itu caranya seperti apa? Cara termudah sih harus rutin ganti air ya. Ya biasanya sih 3 hari sekali atau enggak seminggu sekali lah ganti air. Itu pun ganti airnya nggak boleh full ya. Jadi ganti airnya itu sekitar maksimal 50% itu ganti airnya. Selain ganti air, Ganti air ada istilahnya trimming atau pemangkasan tanaman-tanaman yang sudah tumbuh lebat, yang tumbuhnya kemana-mana dan bikin merusak pemandangan, itu yang kita trimming atau kita gunting ujung-ujungnya saja. Kita rapikan lagi biar kembali indah lah aquascape. nah kalau sudah dibersihkan kemudian perawatannya, nah untuk mengisinya itu caranya bagaimana? Apakah mencari tumbuh-tumbuhannya atau seperti apa? Untuk pengembangan sendiri kah atau pengembangan sendiri ini tumbuh-tumbuhannya atau kamu cari gimana? Ya, kalau untuk macam-macam sih tergantung kalangan. Kalau untuk kayak pemula atau yang low budget bisa cari di alam. Sebenarnya di alam tuh banyak, tapi ya kalau nggak mau capek atau nggak mau ribet, di toko-toko aquascape juga banyak. Tapi awalnya kamu kemarin yang beberapa tahun yang lalu, awalnya tumbuh-tumbuhan kamu dapat dari mana? Jujur saya dapat dari, ada yang saya beli juga, ada yang saya cari dari alam, sama dikasih sama teman dari sisa hasil settingannya dia. Seperti itu. Oh, berarti mengumpulkan juga ya bentuk-bentuk tumbuhannya itu. Iya, tumbuhan. Kok jenis-jenis tumbuhannya apa lagi? Yang mau jenis tumbuhan itu sangat banyak. Soalnya kan tanaman air. Coba sebutkan ya Salah satu yang satunya. yang kamu rawat ini. Kalau di sini seperti contoh satu ini tank. Maaf ya gelap. Ini tank ini full tanamannya ini di dalam anubias full. Ini namanya anubias. Ini juga dia tanaman low. Jadi low CO, low high, low lampu, low light. Santai, Jadi dia, kita kan santai aja nih. jadi dia kan low light. Oke. Terus Ini yang ini, sedangkan yang di tengah itu, kalau kayak di tengah itu nah, kasih selesai dulu satu tank. Apa aja isi tumbuhan? kalau ini ya itu full anubias saja. Jadi semua tanaman dalam sini satu tank ini full anubias, nggak ada tanaman lain. Bias itu Anubias ya ini, tanaman anubias. sejenis tumbuhan menjalar atau dia berdiri sendiri? Dia biasanya sih kayaknya
hidupnya itu dia tidak ditanam. Jadi dia direngketing di batu atau di kayu. Nah kan ada sini Kang biar masuk ya. Kan ada 3 model tank ini. Coba apa aja masing-masing temanya yang kamu buat ini di Yang di ujung pertama dulu nih. yang ini. Yang ini kan temanya natural tapi isi tanamannya Phalaenobias. Sedangkan yang di tengah itu tema natural, sama tema natural juga, tapi tanamannya macam-macam. Ada moss, ada nubias, ada kadaka dan lain-lain. Terus yang Di ujung ya temanya waterfall, ada seperti karena juga tanamannya macam-macam. Ada buce palandra, nubias, moss-mossan. Cuma kalau kita endemik Kalimantan, tanaman endemik Kalimantan atau asli Kalimantan itu buce palandra. Nah, kalau kamu mau buat aquascape ini, pertama inspirasinya itu dapat dari mana? Dari ngopi aja sih ya. Nah, maksudnya iya, kalau ngopi-ngopi Baru baru ngopi sambil ya banyak sih. Intinya kalau kamu cari inspirasi atau kita mau cari inspirasi itu ya cari referensi juga di Google, di YouTube. Pokoknya di media sosial kita cari inspirasi di situ, kita lihat gambar-gambarnya. Misalnya kita mau cari atau kita mau bikin tema natural, contoh tersimpel. Ya udah kita cari di media sosial tema-tema natural, nanti muncul gambar-gambarnya, referensi. Udah di situ kita sambil ngebayangin juga. Ya, kita mau lihat seperti ini, sekilas modelnya yang seperti ini. Ya, seperti itu lah gambarnya. Nah, kalau itu kamu buat sudah ada inspirasi, ada bahannya, terus caranya itu memulai untuk membuat Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya ya siapin semua dulu bahan-bahannya. Oh, ini pastinya itu. Nah, maksudnya apa yang kamu buat dulu ketika mendapatkan inspirasi itu? Terus ya saya buat dulu itu apa? Bahannya sudah ada semua ya sudah. Pertama itu kita langkah pertama masukin bakteri starter. Terus rumah bakteri. Kemudian kita masukin substrat. Setelah itu semua masuk. Kemudian kita lebih bahasa gampangnya apa itu tadi semua itu? Apa? Awalnya tadi itu masukin bakteri lah, bakteri starter. Itu apa itu gunanya? Itu Kan satu-satu dulu dijelaskan. oke bisa. Aku nggak tahu apa bakteri starter itu. Aquascape kan ekosistem, jadi kita Ya. butuh bakteri starter. Bakteri Bakteri starter ini itu apa? bakteri baik. Hmm. Fungsinya kalau di dalam air nanti dia sebagai pengurai kotoran kita, amonia dan lain-lainnya. Jadi air selalu terjaga, selalu bersih. Itu tuh airnya ya. Ya itu dari bakterinya sendiri. Yang tadi kedua, Ya rumah bakterinya. rumah bakterinya. Jadi ini bakteri kan starter, istilahnya starter. Jadi dia itu nggak langsung hidup, butuh proses juga. Tapi kalau dia nanti sudah hidup, nah ini fungsinya di sini. Dia tinggalnya di rumah bakteri itu sebagai rumah gitu untuk bakteri baik tersebut. Oh, berarti itu yang buat kayak jernih-jernihnya airnya. Nah, benar. Terus lanjut Substrat. Apa yang Substrat itu seperti pasir malam, soil, pasir silika dan lain-lainnya. Istilahnya media tanam ya. Jadi sebagai media tanam kayak tanah lah. Jadi kalau kita mau menanam suatu tanaman harus ada tanahnya. Jadi untuk ditancapkan atau untuk taruh hardscape di atas terus kasih pakai tanaman lain juga bisa. Kalau hardscape sendiri itu istilahnya seperti batu kayunya. Oh, berarti kayak wadahnya, tempatnya itu. Ya, tempat modelnya tumbuhnya. kayak desain-desainnya hardscape. Oh. Nah, hardscape sendiri itu kalau dia cuman yang biasa kayak gini polosan, terus ada hardscape-nya tapi nggak ada tanamannya itu masih dibilang hardscape walaupun sudah airnya jadi juga karena belum ada tanamannya, jadi belum ekosistem. Jadi kalau sudah dimasukin tanaman dia bisa jadi ekosistem sudah. Makanya ada tumbuhan hidup juga karena hardscape itu belum hidup juga. Nah, setelah semua ada itu, apa lagi yang dilakukan? Kan sudah ada tumbuhannya semuanya, sudah ada tumbuhannya, tadi bakterinya, awalnya bakteri, baru tumbuhannya, wadahnya. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Setelah itu ya sudah jadi.
maksudnya dikasihkan, oh ya, untuk ikannya kamu dapat dari mana ikan-ikan ini? Kalau ikan ya mah sumbernya banyak sekali kalau ikan. Nggak usah repot lah. Ikan ya ada beli bisa, sirup sendiri di alam pun bisa. Nah, untuk jenis yang kamu pelihara di sini apa aja? Yang kamu kan kamu juga kembangkan ikan kan? Untuk jenis ikan yang kamu buat ini apa aja? Kalau ini sih ikan-ikan hampingan aja, ikan kecil. Ini aku dapat dari alam. Sepertinya jenisnya rasbora, tapi aku nggak tahu pasti rasbora apa nama ini. Ini dari alam, sedangkan yang dari sana yang saya ternakan sendiri itu jenisnya ikan gapi. Ikan gapi. Berarti ikan gapi itu yang kamu ternakan sendiri? Ya, itu aku ternak sendiri. Nah, sampai saat ini kalau ikan gapi itu gampang-gampang susah merawatnya atau sulit kah? Atau seperti apa? Ya, fleksibel sih. Saya kan binatang hidup. Fleksibelnya bagaimana? Binatang hidup kan, kita kan bermain dengan nyawa. Kita bermain dengan nyawa istilahnya. Ya, Istilahnya kita bermain dengan nyawa. Jadi yang kita pelihara ini kan bernyawa. Walaupun kita sudah semaksimal mungkin, merawatnya, kita kasih makan sebaik mungkin, kita kasih makan terbaik, tetapi pasti juga tetap ada matinya. Dan juga ikan ini rentan sama cuaca. Perubahan cuaca apa ya? Perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi kalau ikan ini perubahan cuaca ekstrim, dia bisa kadang mati massal. Oh, bisa mati massal? Bisa mati massal semua. Jadi misalnya kamu punya berapa wadah buat ternak itu, dia 100 ekor di situ, kalau lagi kena sialnya lah, lagi cuaca jelek, pancaroba, tapi kan dalam satu wadah bisa mati semua, mati massal lah istilahnya. Kalau kayak gitu kan kita juga enggak, ya walaupun kita sudah usaha maksimal gimana pun yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah kayak gitu ya sudah proses alam, seleksi alam sudah kayak gitu, nggak bisa apa-apa juga gitu. Nah, untuk perubahan pancarobanya itu dari hujan ke panas atau panas ke hujan yang buat dia mati massal? Nah, kalau itu saya masih belum begitu dalami. Jelas kalau perubahan cuaca drastis, kebanyakan sih ikan pasti mati. Kalau untuk jenis gapi, nggak tahu kalau ikan-ikan lainnya. Karena kamu ternakan gapi kan? Iya benar. Nah, kan ini menternakan juga, untuk pakannya itu sendiri bagaimana? Kamu cari ikan kah atau seperti apa? Kalau pakan sih bisa ada dua sih. Yang terbaik ya pakan hidup. Pakan hidup itu ada jentik sama kutu air. Sedangkan pakan alternatifnya ya pakai pelet. Makanan ikan kecil, ikan hias gitu. Kalau yang tadi kutu airnya itu gampangkah didapatkan atau seperti apa dicari? Sama juga, tergantung cuaca. Jadi kalau kayak kutu air atau anu kan, kalau misalnya orang biasa nyari di alam liar, di alam lah, dia ngikutin cuaca. Jadi kalau habis hujan terus orang pergi cari nggak bakal dapat karena dia terbawa arus. Cuma ada juga sih yang bisa ternak. Oh, berarti Bisa diternak juga pakannya. Oh, berarti ini ada yang bisa diternakan juga pakannya, ada yang enggak, yang dari alam. Ya itu, yang dari alam seperti kutu air biasa atau kayak jentik. Nyamuk kan, ya tunggu nyamuknya bertelur, beranak, jadi jentik. Seperti itu aja sih. Nah, kalau kamu pakan gapi ini kamu dapat dari mana tadi? Atau ada kamu ternakan sendiri juga untuk pakannya? Pakan saya ternakan sendiri dulu, biar nggak repot lah. Itu yang tadi yang kutu air itu? Iya, kutu air tapi yang jenisnya Daphnia magna. Daphnia magna. Nah, itu dia lebih gede lagi size-nya daripada kutu air biasa. Dia biasa orang bilang sih, ya kutu air raksasa istilahnya. Itu dia tetap kecil juga ukurannya. Itu untuk semua, masuk untuk pakan semua ikan atau hanya ikan gapi aja? Semua ikan sih saya rasa. Soalnya itu kan pakan alami di alam. Jadi pakan hidup kan, jadi alamiah. Nah, kan sudah kamu buat. Nah, kalau kamu buat ini adakah kesulitannya yang kamu rasakan saat membuat aquascape? Dari
awal Oh, dari awal belajar dulu ya memang sulit, bingung ini mau saya buat seperti apa, tapi sih berjalannya waktu ya slow aja, santai aja buatnya. Dan juga satu yang bikin berat sebenarnya kalau apalagi kita pemula, yang paling berat itu peralatannya, apalagi seperti 3 hari ganti air, belum lagi tanamannya. Kalau aman-aman aja sih ya oke, tapi kalau pas lagi terserang penyakit seperti kena alga, pusing sendiri lagi, nah, seperti itu. Atau enggak tanamannya mati, ya, kayak gitu aja sih kendala-kendalanya. Itu dari awal kamu buat sampai selesai, yang paling sulit yang kamu buat apa selama ini? Nggak ada dari sulit bagi asal kita mau belajar. Oh, berarti intinya belajar dulu ya. Kita harus selalu belajar aja ya. Masalah hasilnya itu ya kan ini karya seni, setiap orang punya settingan dan style masing-masing. Nah, sampai saat ini sudah mengembangkan aquascape, menternakan ikan gapi, menternakan pakan alami. Kalau boleh tahu, adakah dari luar yang pesan untuk membuat aquascape ini? Dari luar ada sih, sering juga ada yang tanya-tanya dari luar ya, sekitaran Kota Bontang sama Senatas. Enggak, maksudnya kalau orang dari luar, maksudnya dari kalangan sekitar dulu, adakah yang mau minta membuat kamu? Ya sudah sering sih buatin teman itu sudah ada berapa kali ya, ya sudah lumayan banyak settingan teman gitu. Itu apa aja yang kamu buat? Banyak sih, kalau aku dapat pesanan aku request aja. Jadi misalnya kamu mau buat aquascape, aku tanya dulu kamu mau buat yang seperti apa, kamu temanya kayak apa, tergantung kamunya. Kamu misalnya minta tema ini sudah saya buatin seperti itu. Nah, kebanyakan kalau ini aku sebanyakan sih paling kalau nggak natural bonsai ya waterfall seperti itu. Itu yang rata-rata yang 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 pernah saya buat sesuai orderan lah, by request. Kalau tadi yang dari luar kota? Pernah juga nanya sama ada yang pesan satu waterfall kemarin. Waterfall itu ya? Ya temanya air terjun. Nah, kalau untuk satu aquascape ini dari awal membuatnya sampai selesai itu berapa biaya yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan sih? Ini pertanyaan yang paling susah. Kenapa saya bilang paling susah? Karena setiap aquascape itu beda-beda harganya, nggak bisa sama. Walaupun ukuran tanknya sama, tapi isinya pasti beda. Seperti itu. Jadi intinya kalau aquascape itu dari harga estimasi aja lah kita. Iya. Besar ukuran akuarium atau tank atau apa wadahnya. Yang kedua temanya. Tema dalam artian atau dalam kurung tingkat kesulitannya. Tema itu kan punya tingkat kesulitan. Kalau kayak tema-tema natural itu kan kayak tema paling gampang lah saya rasa. Atau iwa bumi, main batu-batuan, atau style itu tema-tema yang gampang lah gitu. Habis itu isi tanamannya. Dan juga karena saya bilang isi tanaman, karena tanaman ini ada yang murah sampai ada yang jutaan. Tanaman aquascape. Tanamannya itu Tanaman pot. Makanya itu aku bilang, saya nggak bisa patok harga. Tapi kalau standar-standar sih tergantung, sesuai budget aja lah. ya, maksudnya kalau ada patokan harganya itu untuk satu buah aquascape, misalnya orang berapa kamu buatkan tanpa tadi yang sudah jadi nih, sudah jadi aquascape-nya sudah selesai. Kalau ada orang mau memiliki, tertarik sama aquascape, jasa berapa kamu? Ya tergantung negosiasinya lagi. Jelas kalau harga ya di atas 1 jutaan. Satu aquascape itu ya? Tapi itu yang ukuran kecil, istilahnya ukuran nano lah, nano tank. Kalau sampai saat ini sudah berapa kamu buatkan orang? Lupa, saya nggak pernah ngitung. Soalnya saya buat aja karena hobi kan.
sekalian hobi, ya sudah. Ada yang pengen dibuatin, sekalian saya salurkan hobiku juga di situ. Ya, seperti itu aja. Nah misalnya kalau ada orang yang mau buat, hal yang pertama itu yang harus dimiliki atau dipunya untuk membuat aquascape itu apa? Hal pertama yang harus dimiliki ya hobinya dulu. Kamu hobi apa enggak sama aquascape? Kalau kamu sudah nggak hobi, berarti kamu nggak cinta sama aquascape itu. Jadi ke belakangnya nanti atau ke depannya nanti, kamu merawatnya yang agak susah. Kamu nggak begitu perhatiin perawatan akuarium, akhirnya akuariummu jadi rusak atau aquascape-nya jadi rusak. Termasuk kan ya berarti harus rutin juga ya dipelihara. Ya karena ini kan ada sistem, jadi jangan cuma dinikmati, tapi juga dirawat. Kan beda nih kalau ada akuarium biasa kan. Kalau akuarium biasa kan tinggal pasang Filter, kasih kasih ikan, selesai tinggal nggak apa-apa. beda sama aquascape, karena aquascape juga pakai kan dia tanaman, namanya tanaman kan, dia pasti butuh pupuk juga, jadi ada pupuk cair istilahnya. Dia sudah pakai pupuk juga, jadi enggak ya, sama halnya lah seperti tanaman yang ada di luar di darat kan butuh pupuk biar pertumbuhannya maksimal. Oke. Tadi pupuknya kamu ambil dari mana? Dari lagi kita. Ini kameranya. Pupuknya ya beli sih kalau saya. Oh, ini tadi yang pupuk cair itu. Beli, kebanyakan saya beli di toko aquascape atau enggak online shop, tergantung kebutuhan aja sih. Nah, tadi setelah beberapa itu, kalau pesannya kepada orang-orang yang mau memulai untuk main aquascape apa ya? Ya, pokoknya intinya harus hobi dulu. Kamu harus hobi, harus suka sama akuarium atau aquascape. Nah, kalau kamu sudah suka, sudah istilahnya pasti kamu bakal di situ terus. Jadi karena kamu suka, karena kamu hobi, akhirnya perawatannya pun maksimal. Jadi sayangilah mereka, karena mereka kan ekosistem. Ada tanaman, ada ikan, ada udang, macam-macam. Nah sebelumnya kamu itu sebelum main aquascape apa kamu lakukan? Ya kerja lah. Iya, Iya, seperti di kerja rumah utamanya. aja. Oh, yes. Hobi ini tadi dari Sama aja sih. 3 tahunnya, 3 tahun terakhir ini. Kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu lah. Kamu juga bisa bawa mobil alat berat ya? Alat berat. Itu kan ditambang batu bara dulu. Maksudnya ada keahlian punya itu kan? Ya, karena kita kan kalau kerja ya ditambang ya. Perusahaan yang training. Jadi kemarin kalau saya ditambang batu bara, saya itu bawanya ekskavator. Terus saya juga pernah di pergundangan. Saya kerja di pergundangan itu, saya belajar juga bisa bawa forklift. Maaf ya, aku merokok dulu, santai-santai dulu. Nah, kita masuk pertanyaan-pertanyaan itu, Rek. Jawab singkat aja. Apa ya? Tadi kan langsung jawab aja ini. Sejak kapan kamu tadi memulai Kita 3 aquascape? tahun yang lalu. Oke. Siapa yang mengenalkan aquascape ini? Media sosial dan teman-teman di sekitar rumah. Oke. Terus kenapa mau memilih aquascape ini? Ya, karena panggilan jiwa. Karena hobi tadi ya. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Oke. Nah terakhir ini aquascape atau tambang? Aquascape. Kok tambang sih? Kenapa tambang? Karena kemarin dia pernah bawa alat berat kan? Tidak tanya itu. Nah terakhir ini tadi apa lagi? Harapannya kepada pecinta aquascape di luar sana seperti apa? Khususnya pemula sih. Khususnya pemula ya. Terus berkarya ya teman-teman. Pokoknya belajar terus dan terus belajar. Oke. Oke, cukup lah. Kayaknya
kayaknya cukup aja sudah ini. Banyak sudah yang pertanyaan tadi, terakhir ini pertanyaan-pertanyaan. Nah oke, sampai saat ini kita sudah melihat tadi bukan sih bincang-bincang sama Fatur Rahman, seorang pecinta aquascape. Nah kalau nanti kalian mau mengetahui sejauh mana aquascape-nya Fatur, nanti hubungi saya dia di Instagram, dia dikasihkan link Instagramnya di YouTube, oke? Sama channelnya Fatur di YouTube saya, oke? Sampai sini dulu bincang-bincang kita ya berbincang-bincang di Office Tour TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.